Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 4 Agustus 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-18, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 15, ayat 21 sampai dengan ayat 28. Pada suatu hari, Yesus pergi menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, karena imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudari yang terkasih, iman perempuan Kanaan yang diwartakan dalam Injil tadi bukanlah iman abal-abal yang sekali menghadapi tantangan langsung kecewa dan mundur. Perempuan ini datang kepada Yesus memohon pertolongan. Anaknya perempuan kerasukan setan. Ketika mengalami situasi yang tidak bersahabat, diacuhkan, ditolak, bahkan diusir, dia tetap bertahan. Maka ketika sebutan anjing diperdengarkan dan langsung ditujukan kepada dirinya, dia tidak kecewa. Ia tidak protes atau meminta penjelasan pada Tuhan Yesus kenapa Tuhan mengatai dirinya sebagai anjing. Tidak. Bahkan dalam bagian ini ia membenarkan perkataan Tuhan Yesus. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sungguh sangatlah mengharukan dan luar biasa iman perempuan ini. Ia menurunkan posisinya di tempat yang paling rendah. Ia tidak protes, bahkan ia menyamakan dirinya seperti anjing. Saudara-saudari yang terkasih, perempuan Kanaan menunjukkan keberaniannya dengan keluar dari kampungnya dan datang ke tempat yang berisiko untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Perempuan Kanaan berisiko diusir, tidak hanya secara pribadi, tetapi mendapatkan penghinaan. Keberanian perempuan Kanaan adalah menyapa Yesus dengan sapaan yang biasa disampaikan oleh para muridnya. Tuhan, anak Daud. Panggilan menghormat dan menghargai identitas Yesus ini juga disertai sikapnya yang percaya bahwa akan ada solusi dari orang yang punya otoritas ini atas masalah anak perempuannya yang kerasukan setan. Saudara-saudari yang terkasih, perempuan ini menyebut Yesus anak Daud. Perempuan ini juga pasti mendengar tentang silsilah Yesus yang berasal dari Daud dan telah mendengar tentang mukjizat yang dilakukan oleh Yesus dalam menyembuhkan banyak orang dan kuasa yang dimiliki Yesus dalam memberikan kebebasan dari banyak masalah. Yang utama, bahwa perempuan ini mengetahui bahwa Yesus inilah yang dijanjikan oleh orang-orang Yahudi yang akan menjadi pembebas seperti yang diberitakan oleh orang-orang Daud. Saudara-saudara yang terkasih, tindakan perempuan Kanaan yang tidak pernah mau menyerah dengan apa yang ia butuhkan pada saat itu, yaitu kesembuhan anaknya dari cengkeraman iblis yang telah membuat menderita. Keteguhan iman perempuan ini menimbulkan respon bagi Yesus karena melihat iman wanita ini yang semakin berkembang
sehingga Yesus memberikan respon dengan jawaban walau itu menunjuk kepada tidak adanya kesempatan kesembuhan bagi orang di luar Yahudi atau umat pilihan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, jawaban perempuan Kanaan ini yang penuh dengan keberanian dan tekad untuk mendapatkan kesembuhan di tengah-tengah ketidakadanya kesempatan untuk memperoleh kesembuhan bagi anaknya, membuat mereka menjadi menerima keberadaan perempuan itu untuk memperoleh kesembuhan. Kesempatan itu dikarenakan anak-anak yang makan dengan sembarangan atau sembrono sehingga roti itu terbuang. Anak-anak yang tidak menghargai makanan sehingga Yesus memberikan kesempatan itu kepada yang di luar anak-anak untuk mendapatkan makanan itu. Ini juga anugerah bagi orang di luar Yahudi. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang-orang Yunani. Saudara-saudari yang terkasih, firman Yesus hari ini mengajarkan kepada kita tentang kualitas doa dan kualitas hidup. Adakah cara lain yang lebih baik yang dapat diajarkannya kecuali dengan menggunakan sebuah contoh hidup kepada kita? Ingat kata perempuan dalam Injil tadi, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, karena imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Begitu juga dengan seorang perwira yang dipandang oleh Yesus sebagai contoh dari iman yang besar. Matius 8 ayat 10. "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Jadi, saudara saya yang terkasih, apakah sebenarnya yang diajarkan Yesus lewat contoh perempuan Kanaan ini? Ada beberapa hal. Yang pertama, jangan menyerah jika doa kita tidak langsung dijawab. Lalu yang kedua, Allah menguji untuk mendapatkan yang terbaik dari diri kita. Lalu yang ketiga, janganlah kita mengancam Allah atau membuat tuntutan-tuntutan dengan doa kita. Kita harus menaruh kepercayaan terhadap kasih-Nya bagi kita. Seperti yang ditunjukkan oleh perempuan Kanaan ini, kita harus menaruh kepercayaan bahwa Allah mengasihi diri kita masing-masing sepenuhnya seperti Dia mengasihi orang-orang yang terjawab doanya. Dapat saja Tuhan melihat bahwa kita membutuhkan pertumbuhan nyata dalam iman dan keberanian, dalam hal kesabaran dan ketekunan. Percayalah Allah melihat bahwa kita kiranya membutuhkan keutamaan-keutamaan ini lebih daripada hal-hal lain yang kita mohonkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih penuh syukur kuhaturkan kepadamu karena Engkau mengasihi diriku. Perkenankanlah aku mempersembahkan hidupku kepadamu dan aku percaya kepadamu untuk membuang segala hal yang menghalangi diriku untuk mengenal dan mengalami Engkau. Yesus, Engkau adalah pengharapanku. Terpujilah namamu selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.